halo semuanya, perkenalkan nama saya Sahroh dengan NIM 223358, kelas RA16, mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Primagraha. Nah, dalam video kali ini saya akan mengulas materi mata kuliah perilaku keorganisasian dosen pengampu Bapak Abdul Wahid Al-Fariji, SEMM CPM. Materi yang pertama yaitu tentang sikap dan kepuasan kerja dalam organisasi. Sikap kerja adalah sikap mental terhadap pekerjaan yang mencerminkan keinginan dan keterlibatan. Hal ini mencakup kejujuran, kedisiplinan, dan juga semangat dalam menjalankan tugas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap kerja. Yang pertama stres, yang kedua komunikasi, yang ketiga keadilan, dan yang keempat keseimbangan kerja. Terdapat hubungan antara sikap dan juga kepuasan kerja. Yang pertama kesesuaian dengan nilai organisasi, yang kedua dukungan dari atasan, dan yang ketiga komunikasi yang efektif. Kepuasan kerja dapat membawa dampak positif bagi organisasi seperti peningkatan produktivitas, penghematan biaya, dan meningkatkan tingkat retensi karyawan. Hal ini berkontribusi pada kesejahteraan organisasi secara keseluruhan. Terdapat beberapa strategi dalam meningkatkan kepuasan kerja. Yang pertama, penyediaan keseimbangan kerja. Yang kedua, pemberian penghargaan dan pengakuan. Yang ketiga, peningkatan komunikasi internal. Dan yang keempat, penyediaan kesempatan pengembangan diri. Materi yang kedua yaitu konsep motivasi. Motivasi merupakan dorongan internal dan eksternal yang membuat seseorang bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Pemahaman yang mendalam mengenai konsep motivasi akan membantu seseorang memotivasi diri sendiri dan juga orang lain secara efektif. Motivasi inilah yang menggerakkan individu untuk bertindak mencapai tujuan tertentu. Motivasi berperan penting dalam memicu dan mengarahkan perilaku seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi terdiri dari beberapa aspek yaitu energi, arah, dan ketekunan dalam bertindak untuk mencapai tujuan. Bentuk-bentuk motivasi yaitu motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan juga motivasi positif. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan juga kondisi fisik juga psikologis. Dalam kehidupan sehari-hari, motivasi sangat penting karena membuat kita tetap bersemangat, produktif, dan juga berusaha menjadi lebih baik. Dengan motivasi yang kuat, kita dapat mengatasi tantangan, mengatasi rasa malas, dan juga terus berusaha menggapai cita-cita. Motivasi juga membantu kita untuk tetap fokus mengelola emosi dan juga membuat keputusan yang tepat. Terdapat beberapa strategi yang dapat meningkatkan motivasi yaitu identifikasi tujuan, membangun kepercayaan diri, dan juga ciptakan lingkungan yang positif. Motivasi juga sangat penting dalam lingkungan kerja. Karyawan yang termotivasi akan bekerja dengan lebih produktif, lebih kreatif, dan juga berkomitmen terhadap tujuan organisasi. Selain itu, pemimpin juga memiliki peran penting dalam memotivasi. Pemimpin memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi karyawannya. Materi yang ketiga yaitu memahami kerja tim. Kerja tim adalah pemahaman mengenai cara tim bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan kolaborasi, komunikasi yang efektif, dan memahami peran masing-masing anggota tim. Pemahaman akan kerja tim juga mencakup keselarasan visi misi organisasi agar setiap langkah tim berkontribusi kepada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Langkah-langkah memahami target capaian kerja tim. Apabila sebuah tim memiliki tujuan yang jelas, langkah pertama adalah merumuskan target-target yang spesifik dan terukur. Pastikan semua anggota tim memahami tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sehingga dapat bekerja secara terorganisir. Lakukan pertemuan rutin untuk mengomunikasikan kemajuan, hambatan, serta penyesuaian yang perlu dilakukan dalam mencapai target. Ketika setiap anggota tim memahami dengan jelas target capaian yang harus dicapai, mereka dapat bergerak sejalan untuk mencapai keberhasilan bersama. Pemahaman yang mendalam terhadap tujuan tim meningkatkan koordinasi,
produktivitas, dan motivasi dalam mencapai hasil yang diharapkan. Contoh target capaian kerja tim yang efektif yaitu pertumbuhan strategi, inovatif, keterlibatan karyawan, dan efisiensi operasional. Ada beberapa tantangan dalam memahami dan mencapai target capaian kerja tim, yaitu komunikasi, kesulitan dalam menyampaikan ide dengan jelas, konflik peran, pembagian tugas yang tidak jelas dan tumpang tindih, juga takut untuk gagal, yaitu rasa takut atau kekhawatiran akan kegagalan. Strategi untuk memastikan pemahaman yang sama dalam tim yaitu komunikasi yang efektif, menyediakan pelatihan dan juga sinkronisasi tujuan. Manfaat pemahaman yang jelas terhadap visi misi organisasi yaitu pengarah tujuan bersama, pemahaman yang mendalam, menginspirasi keterlibatan, juga motivasi dan komitmen. Pemahaman yang jelas terhadap target capaian kerja tim adalah kunci keberhasilan. Hal ini memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pemahaman yang sama dan bekerja menuju tujuan bersama. Dengan pemahaman yang jelas, visi misi organisasi dapat diimplementasikan dengan efektif. Pemahaman yang sama pula memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh tim mendukung mencapai tujuan bersama. Materi yang keempat yaitu komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah proses pertukaran informasi dan pemahaman antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi adalah kondisi lingkungan, gaya komunikasi, dan juga status atau kekuasaan. Bentuk-bentuk komunikasi dalam organisasi yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, juga komunikasi diagonal. Teknologi memainkan peran kunci dalam memfasilitasi komunikasi yang efisien di dalam organisasi. Dari email hingga platform kolaboratif, teknologi memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan juga efektif. Selain itu, teknologi juga mendukung komunikasi visual dan pengiriman pesan yang menjangkau berbagai tingkatan keanggotaan dalam organisasi. Pentingnya komunikasi yang efektif, membangun hubungan yang baik, mencegah konflik dan salah paham, meningkatkan kinerja dan produktivitas, menjaga motivasi dan kepuasan kerja. Strategi meningkatkan komunikasi dalam organisasi yaitu peningkatan keterbukaan dan juga pelatihan komunikasi. Terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap komunikasi yaitu kepemimpinan, kerja tim, kepercayaan, dan juga keragaman. Keterbukaan dalam komunikasi organisasi menciptakan kepercayaan dan keterlibatan yang kuat di antara karyawan. Transparansi memastikan informasi yang jelas dan tidak disembunyikan membawa keadilan dan kesetaraan. Terdapat beberapa tantangan dalam menciptakan komunikasi yang efektif yaitu perbedaan bahasa dan budaya, keterbatasan teknologi, dan juga kompleksitas struktur organisasi. Tantangan dalam menciptakan komunikasi yang efektif dalam organisasi meliputi perbedaan bahasa dan budaya yang bisa mempengaruhi pemahaman, keterbatasan teknologi yang mungkin menghambat penyampaian pesan, serta kompleksitas organisasi yang menuntut kejelasan dan juga kehati-hatian dalam berkomunikasi. Materi yang kelima yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan memberdayakan orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin harus mampu menggerakkan bawahan untuk bekerja secara efektif dan juga efisien demi mencapai visi dan misi organisasi. Kepemimpinan merupakan elemen vital dalam mencapai kesuksesan organisasi. Pemimpin yang efektif dapat menggerakkan tim, mengembangkan budaya yang produktif, dan juga menavigasi organisasi melalui tantangan. Kepemimpinan yang kuat memberikan arah, memotivasi karyawan, dan memberdayakan anggota tim untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mengembangkan visi dan strategi organisasi, mempengaruhi dan juga menginspirasi karyawan. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, yaitu yang pertama kepribadian, pengalaman, budaya organisasi, dan juga tuntutan lingkungan. Ada beberapa macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan otoriter, yaitu di mana seorang pemimpin bersifat dominan dan juga memaksakan kehendaknya. Pemimpin otoriter mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan bawahan, serta menuntut kepatuhan penuh dari anggota timnya.
Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan demokratis, yaitu di mana seorang pemimpin melibatkan dan memberdayakan anggota tim untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pemimpin demokratis menghargai masukan dan juga ide-ide dari bawahan, menciptakan lingkungan terbuka dan kolaboratif. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan laissez-faire, adalah gaya di mana pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas-tugas mereka sendiri. Pemimpin hanya memberikan sedikit pengarahan dan kontrol serta membiarkan bawahannya bekerja dengan caranya masing-masing. Yang keempat yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah gaya di mana pemimpin menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Pemimpin transformasional fokus pada pengembangan potensi karyawan dan juga mendorong mereka untuk melebihi ekspektasi. Yang kelima yaitu gaya kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan ini adalah memotivasi bawahan dengan menawarkan imbalan atau hukuman sebagai penukaran atas kinerja. Pemimpin transaksional berfokus pada pencapaian tujuan organisasi melalui pengawasan ketat dan juga pemberian reward. Materi yang keenam yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan sikap yang dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi. Budaya organisasi mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan di dalam organisasi. Budaya organisasi mencerminkan kepribadian unik dari suatu perusahaan atau institusi. Nah, terdapat beberapa komponen budaya organisasi. Yang pertama yaitu nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip fundamental yang dianut oleh organisasi dan menjadi dasar perilaku anggotanya. Yang kedua yaitu norma-norma, peraturan, dan pedoman yang tidak tertulis namun harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi. Yang ketiga yaitu kebiasaan atau pola perilaku dan aktivitas rutin yang dilakukan oleh anggota organisasi dan menjadi ciri khas organisasi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi budaya organisasi, yaitu kepemimpinan, sejarah dan tradisi, teknologi, lingkungan, dan juga karakteristik anggota. Sedangkan nilai-nilai inti budaya organisasi yaitu integritas, inovasi, fokus pada pelanggan, dan juga keunggulan tim. Langkah-langkah membangun budaya organisasi yang positif yaitu tetapkan nilai inti, sosialisasikan secara intensif, tunjukkan keteladanan, beri penghargaan dan sanksi, adaptasi dan juga perbaikan yang berkelanjutan. Budaya organisasi yang kuat dan positif merupakan kunci penting bagi keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Budaya yang selaras dengan visi misi dan strategi perusahaan dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan juga retensi karyawan. Materi yang ketujuh yaitu komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan sebuah konsep yang menjelaskan kesetiaan dan dedikasi karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Hal ini memainkan peran penting dalam mendorong produktivitas, inovasi, dan retensi karyawan yang unggul. Komitmen organisasi adalah suatu sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang individu mengenal dan terikat pada organisasinya. Hal ini ditunjukkan melalui kepercayaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan untuk menggunakan upaya terbaik demi kepentingan organisasi, serta hasrat yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. Komitmen organisasi sangat penting bagi keberhasilan suatu perusahaan. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi cenderung lebih produktif, inovatif, dan loyal terhadap perusahaan. Hal ini berdampak pada peningkatan kinerja, kepuasan pelanggan, dan daya saing perusahaan di pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi yaitu karakteristik individu, pengalaman kerja, dan juga struktur organisasi. Sedangkan komponen komitmen organisasi yaitu komitmen efektif, komitmen kontinu, dan juga komitmen normatif. Indikator komitmen organisasi terdiri dari loyalitas, keterlibatan, identifikasi nilai, dan juga keinginan bertahan. Dampak komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan yaitu dengan komitmen organisasi yang tinggi cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik. Mereka lebih produktif, lebih proaktif, dan juga berusaha memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas dan juga kuantitas pekerjaan serta pada pencapaian tujuan organisasi.
Strategi dalam meningkatkan komitmen organisasi yaitu pengembangan karir, penghargaan dan insentif, budaya organisasi positif, dan juga keterlibatan karyawan. Contoh studi kasus komitmen organisasi yang berhasil yaitu Samsung Elektronik. Samsung telah membangun budaya organisasi yang kuat dengan penekanan pada inovasi, kualitas, dan juga kepuasan pelanggan. Hal ini mendorong karyawan untuk terlibat secara aktif dan berkomitmen tinggi terhadap pencapaian tujuan perusahaan.